Dahulu kala, di sebuah desa kecil di tepi hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Dewi Laras. Ia terkenal kecantikan dan kelembutannya. Rambutnya hitam panjang tergerai, matanya tajam seperti elang, dan senyumnya selalu memancarkan kehangatan. Semua penduduk desa menyayangi Dewi Laras, terutama karena kemurahan hatinya. Ia sering membantu siapa saja yang membutuhkan, dari anak-anak hingga para tetua desa. Meski hidup sederhana bersama ibunya, Dewi Laras selalu bersyukur. Ayahnya telah lama meninggal dunia, meninggalkan mereka dalam kondisi serba kekurangan. Namun, semangat Dewi Laras tidak pernah surut. Ia bahkan sering bekerja di ladang dari pagi hingga senja demi membantu ibunya. Setiap malam, ia berdoa kepada Tuhan agar kehidupannya lebih baik suatu hari nanti. Suatu malam, saat ia berjalan pulang dari ladang, Dewi Laras bertemu seorang pria tampan yang mengenakan pakaian bangsawan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Raden Surya, seorang pangeran dari kerajaan terdekat. Mereka berbicara sepanjang jalan, dan pesona Raden Surya membuat hati Dewi Laras mulai berdebar. Namun, ia tidak tahu bahwa pertemuan itu adalah awal dari kisah tragis yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari demi hari berlalu, dan Raden Surya semakin sering mengunjungi Dewi Laras di desanya. Keduanya mulai saling jatuh cinta, meski ibu Dewi Laras merasa ada yang aneh dengan kehadiran pria itu. "Hati-hati, anakku," kata sang ibu suatu malam. "Terkadang, keindahan hanya topeng yang menyembunyikan kegelapan." Namun, Dewi Laras mengabaikan peringatan itu, terlalu mabuk cinta untuk menyadari bahaya yang mengintai. Suatu hari, Raden Surya mengajak Dewi Laras untuk pergi bersamanya ke istana. Ia berjanji akan menjadikan Dewi Laras sebagai permaisurinya. "Aku akan memberimu kehidupan yang lebih baik, Laras," katanya dengan penuh keyakinan. Hati Dewi Laras bergejolak antara kebahagiaan dan keraguan. Ia ingin percaya pada janji Raden Surya, namun ia juga merasa berat meninggalkan ibunya seorang diri. Dengan berat hati, Dewi Laras akhirnya menerima ajakan Raden Surya. Ia berpamitan kepada ibunya dengan berlinang air mata. "Aku akan selalu mendoakanmu, Bu," ucapnya sambil memeluk erat sang ibu. Malam itu, Dewi Laras meninggalkan desa bersama Raden Surya, tanpa menyadari bahwa keputusannya itu akan membawanya ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Ketika Dewi Laras tiba di istana, ia terpesona dengan keindahan dan kemegahannya. Dinding-dinding istana dihiasi dengan ukiran emas, dan taman-taman penuh bunga yang semerbak harum. Namun, meskipun Raden Surya bersikap manis padanya, Dewi Laras merasa ada yang ganjil. Para pelayan istana tampak cemas setiap kali berada di dekatnya, seolah menyembunyikan sesuatu. Dalam minggu-minggu pertama, Dewi Laras menjalani kehidupan layaknya seorang calon permaisuri. Ia diajarkan etiket kerajaan, cara berbicara yang sopan, dan tugas-tugas sebagai seorang ratu. Namun, ia mulai menyadari bahwa Raden Surya sering menghilang tanpa penjelasan. Ketika ditanya, ia selalu memberikan alasan yang tidak jelas. Keganjilan ini membuat Dewi Laras merasa gelisah. Suatu malam, rasa penasaran Dewi Laras memuncak. Ia diam-diam mengikuti Raden Surya yang menuju hutan di belakang istana. Dengan langkah hati-hati, ia menyusup di antara pepohonan gelap hingga akhirnya melihat Raden Surya berdiri di tengah lingkaran batu. Di sekelilingnya, api kecil menyala, dan sosok-sosok bayangan menyeramkan muncul di kegelapan. Dewi Laras terkejut melihat Raden Surya berbicara dengan suara yang berbeda, seperti memanggil sesuatu dari dunia lain. Ketakutan melingkupi hati Dewi Laras saat ia menyaksikan peristiwa itu. Ia segera berlari kembali ke istana, mencoba memahami apa yang telah dilihatnya. Ketika Raden Surya kembali,
Ia mencoba bertanya dengan hati-hati, tetapi Raden Surya hanya tertawa kecil dan mengelak. Kamu terlalu banyak berimajinasi, Laras. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, ucapnya dengan senyum yang terasa palsu. Keesokan harinya, salah satu pelayan istana diam-diam menghampiri Dewi Laras. Pelayan itu, seorang wanita tua bernama Nyai Murni, membisikkan peringatan yang mengejutkan. Raden Surya bukan manusia biasa. Ia telah menjual jiwanya kepada makhluk gaib demi kekuasaan. Hati-hati, Nona. Kehadiranmu di sini mungkin adalah bagian dari rencananya, ujar Nyai Murni dengan mata penuh ketakutan. Dewi Laras merasa dunia seolah runtuh mendengar pengakuan itu. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Raden Surya dan menyadari bahwa pria yang dicintainya tidak sepenuhnya jujur. Cinta dalam hatinya mulai berganti dengan rasa takut dan kekecewaan. Ia ingin melarikan diri, tetapi ia tahu bahwa meninggalkan istana bukanlah hal yang mudah. Semakin hari, perilaku Raden Surya semakin aneh. Ia sering murung dan mudah marah, terutama ketika Dewi Laras menolak permintaannya untuk melakukan ritual tertentu di hutan. Kamu harus mempercayai aku, Laras. Ini demi masa depan kita, katanya suatu malam dengan nada memaksa. Namun, Dewi Laras tetap menolak, merasa bahwa ada sesuatu yang gelap dalam niat Raden Surya. Pada suatu malam purnama, Raden Surya akhirnya menunjukkan warna aslinya. Ia memaksa Dewi Laras mengikuti ritual di hutan, meskipun Dewi Laras menangis dan memohon agar dibiarkan pergi. Dengan tangan gemetar, ia menuruti perintah itu, tetapi hatinya penuh rasa takut. Di tengah ritual, Raden Surya memanggil makhluk gaib untuk memberikan kekuatan yang lebih besar kepadanya, tetapi sebagai gantinya, ia harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga. Saat itulah Dewi Laras menyadari bahwa dirinya adalah persembahan yang dimaksud. Ia mencoba melarikan diri, tetapi Raden Surya menangkapnya dan memaksanya tetap tinggal. Ketika ritual itu hampir selesai, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah kilat menyambar dari langit, dan tubuh Dewi Laras berubah menjadi ular besar. Raden Surya hanya tertawa, menganggap itu adalah akhir dari segala perlawanan Dewi Laras. Namun, ia tidak tahu bahwa kutukan itu akan membawa kehancuran baginya juga. Dewi Laras kini tidak lagi menjadi manusia. Tubuhnya setengah ular, dengan sisik berkilauan seperti zamrud. Rasa sakit dan pengkhianatan mengubah hatinya menjadi dingin. Ia bersumpah untuk membalas dendam kepada Raden Surya dan siapapun yang berani mempermainkannya. Nama Dewi Laras hilang, digantikan oleh sosok baru yang dikenal sebagai Nyai Blorong. Dengan kekuatan barunya, Nyai Blorong melarikan diri dari istana dan menghilang di hutan lebat. Ia membangun sarang di gua yang tersembunyi, jauh dari manusia. Namun, kisah tentang makhluk setengah manusia setengah ular itu segera menyebar ke seluruh negeri, membuatnya menjadi legenda yang menakutkan. Banyak yang percaya bahwa ia adalah penjaga harta karun, tetapi hanya sedikit yang tahu tentang kisah tragis di baliknya. Meski hidup dalam kutukan, Nyai Blorong sering merenungi nasibnya. Ia tidak lagi percaya pada cinta atau kebaikan. Baginya, dunia hanyalah tempat penuh tipu daya, dan manusia adalah makhluk yang tidak bisa dipercaya. Namun, di lubuk hatinya, ia masih merindukan kehidupannya yang dulu sebagai Dewi Laras. Tahun demi tahun berlalu, dan Nyai Blorong menjadi sosok yang ditakuti. Ia dikenal sebagai makhluk yang memberikan kekayaan kepada siapa saja yang bersedia menyerahkan jiwa mereka. Di desa-desa, cerita tentang Nyai Blorong menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak orang serakah yang mencoba mencari guanya, berharap mendapatkan kekayaan instan. Namun, mereka yang mendekatinya jarang kembali hidup-hidup. Suatu malam,
Seorang pria kaya bernama Tumenggung Wiranta mencoba memanfaatkan legenda Nyai Blorong untuk menambah kekayaannya. Ia membawa persembahan emas dan berlian, lalu memasuki gua Nyai Blorong. Ketika ia melihat sosok ular besar dengan wajah cantik Dewi Laras, tubuhnya gemetar. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Nyai Blorong dengan suara dingin. Tumenggung Wiranta menjawab dengan suara gemetar, "Aku ingin kekayaan yang tidak terbatas." Nyai Blorong menyetujui permintaannya, tetapi dengan syarat. "Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi jiwa dan keturunanmu akan menjadi milikku." Tumenggung Wiranta, dibutakan oleh keserakahan, setuju tanpa berpikir panjang. Namun, ia tidak tahu bahwa kekayaannya akan membawa kehancuran, dan kutukan Nyai Blorong akan menghantui keluarganya selama 7 generasi. Kekayaan Tumenggung Wiranta memang datang dengan cepat. Ia menjadi orang terkaya di desanya, tetapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Satu persatu anggota keluarganya mulai mengalami nasib buruk. Putra sulungnya meninggal mendadak, istrinya jatuh sakit, dan bisnisnya hancur dalam semalam. Tumenggung Wiranta segera menyadari bahwa kekayaan yang ia dapatkan adalah kutukan, bukan berkah. Dalam keputusasaan, Tumenggung Wiranta kembali ke gua Nyai Blorong, berharap bisa membatalkan perjanjiannya. Namun, Nyai Blorong hanya tertawa dingin. "Kamu telah membuat pilihanmu," katanya. "Tidak ada jalan untuk kembali." Tumenggung Wiranta memohon dengan air mata, tetapi Nyai Blorong tidak tergerak. "Kehancuran keluargamu adalah harga yang harus kamu bayar atas keserakahanmu," lanjutnya. Setelah Tumenggung Wiranta meninggalkan gua, ia hidup dalam penderitaan hingga akhir hayatnya. Keluarganya kehilangan semua harta benda mereka, dan nama baiknya hancur. Kutukan Nyai Blorong terus berlanjut, menghantui keturunan Tumenggung Wiranta hingga 7 generasi berikutnya. Cerita ini menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang bahaya keserakahan dan godaan kekuatan gaib. Meski tampak dingin dan kejam, Nyai Blorong sering merasa tertekan oleh nasibnya sendiri. Setiap kali seseorang menyerahkan jiwa mereka kepadanya, ia merasakan luka baru di hatinya. "Apakah aku benar-benar menjadi seperti ini?" pikirnya suatu malam di guanya yang gelap. Ia merindukan kehidupannya yang dulu sebagai Dewi Laras, gadis sederhana yang penuh cinta dan kebaikan. Suatu hari, seorang biksu tua bernama Ki Jatmiko datang ke gua Nyai Blorong. Tidak seperti yang lain, ia tidak membawa persembahan atau meminta kekayaan. "Aku datang untuk membantumu," kata Ki Jatmiko dengan suara lembut. Nyai Blorong tertawa sinis. "Apa yang bisa seorang manusia tua lakukan untukku?" tanyanya. Namun, mata Ki Jatmiko yang penuh kasih membuat hati Nyai Blorong sedikit luluh. Ki Jatmiko menceritakan kisahnya sendiri, tentang bagaimana ia pernah tersesat dalam keserakahan tetapi menemukan jalan menuju pencerahan. Ia menawarkan Nyai Blorong sebuah cara untuk mengakhiri kutukannya, tetapi dengan syarat ia harus melepaskan dendamnya dan memaafkan Raden Surya. Nyai Blorong terdiam, bergulat dengan perasaannya. Ia tahu bahwa melepaskan dendamnya berarti kehilangan satu-satunya alasan untuk tetap hidup. Setelah berhari-hari merenung, Nyai Blorong akhirnya memutuskan untuk mencoba. Ia mengizinkan Ki Jatmiko memimpin ritual pembersihan di guanya. Dalam ritual itu, Ki Jatmiko memanggil arwah Dewi Laras yang lama terkubur di dalam hati Nyai Blorong. "Lepaskan dendammu," bisik Ki Jatmiko. "Hanya dengan begitu kamu bisa kembali menjadi dirimu sendiri." Dengan air mata yang mengalir deras, Nyai Blorong mengingat semua luka yang ia alami, tetapi juga semua kebaikan yang pernah ia rasakan sebagai Dewi Laras. Ia mengucapkan kata-kata maaf untuk Raden Surya, meski hatinya masih terasa berat. Saat itu, tubuhnya mulai berubah. Sisiknya memudar, dan ia kembali menjadi manusia. Namun,
Kekuatan kutukan itu membuat tubuhnya perlahan melemah. Dalam detik-detik terakhirnya, Dewi Laras tersenyum untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ia merasa bebas dari rasa benci yang telah membelenggunya selama ini. Sebelum meninggal, ia memohon kepada Ki Jatmiko agar ceritanya menjadi pelajaran bagi orang lain, bahwa dendam hanya akan membawa kehancuran. Ki Jatmiko menyanggupi permintaan itu, dan kisah Nyi Blorong pun menjadi legenda abadi. Setelah kematian Nyi Blorong, tubuhnya menghilang dalam cahaya lembut, meninggalkan jejak harumnya yang menguar di sekitar gua. Ki Jatmiko, yang menyaksikan peristiwa itu, merasa bahwa ia baru saja menjadi saksi dari sebuah keajaiban. Ia membawa pesan terakhir Dewi Laras dan mulai menyebarkan ceritanya kepada penduduk desa, dengan harapan dapat mengingatkan mereka akan bahaya keserakahan dan kebencian. Gua tempat Nyi Blorong pernah tinggal kini dianggap sebagai tempat keramat. Banyak yang datang untuk berdoa dan merenung, terutama mereka yang merasa telah tergoda oleh harta atau kekuatan gaib. Namun, Ki Jatmiko selalu memperingatkan mereka bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang penuh kasih dan pengampunan, bukan dari dendam atau kekuasaan. Kisah Nyi Blorong pun terus diceritakan dari generasi ke generasi. Para orang tua menceritakannya kepada anak-anak mereka, bukan sebagai kisah menyeramkan, melainkan sebagai pelajaran hidup. Mereka mengajarkan bahwa meskipun kehidupan penuh dengan godaan, setiap orang memiliki pilihan untuk tetap berjalan di jalan yang benar. Beberapa tahun setelah kematian Nyi Blorong, desa tempat Ki Jatmiko tinggal mengalami perubahan besar. Warga desa, yang dulu sering berselisih karena iri hati dan keserakahan, mulai hidup lebih damai. Mereka sering mengadakan pertemuan untuk membahas cara memperbaiki kehidupan bersama, terinspirasi oleh pelajaran dari kisah Dewi Laras. Di tempat lain, keturunan Tumenggung Wiranta yang masih terkutuk perlahan-lahan mencoba memperbaiki nasib mereka. Mereka memohon maaf kepada orang-orang yang pernah mereka rugikan dan mulai menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan jujur. Kutukan yang diwariskan oleh Nyi Blorong tampaknya memudar sedikit demi sedikit, seiring dengan kebaikan yang mereka sebarkan. Ki Jatmiko, yang kini dianggap sebagai orang suci oleh banyak orang, menghabiskan sisa hidupnya mengajarkan pelajaran tentang pengampunan dan pengendalian diri. Ia sering berkata, harta yang sesungguhnya bukanlah emas atau perak, melainkan hati yang tulus dan jiwa yang damai. Kalimat ini menjadi mantra yang sering diingat oleh para pengikutnya. Sementara itu, legenda Nyi Blorong berkembang hingga ke pelosok negeri. Setiap daerah memiliki versinya sendiri tentang cerita ini, tetapi inti pesannya tetap sama, dendam dan keserakahan hanya akan membawa kehancuran, sementara pengampunan dapat membawa pembebasan. Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk merenungi pilihan hidup mereka. Di antara para pendengar cerita itu, ada seorang pemuda bernama Arya yang merasa sangat tersentuh. Ia adalah seorang pedagang muda yang sering menggunakan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan. Setelah mendengar kisah Nyi Blorong, ia memutuskan untuk mengubah cara hidupnya. Ia mulai berdagang dengan jujur dan membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Usahanya berhasil, dan ia menjadi contoh nyata bahwa kebaikan selalu membawa berkah. Kisah Arya menyebar dan menjadi bukti bahwa pelajaran dari legenda Nyi Blorong benar-benar bisa mengubah kehidupan seseorang. Ki Jatmiko, yang mendengar tentang perubahan Arya, tersenyum bahagia. Mungkin itulah tujuan sebenarnya dari semua penderitaan Nyi Blorong, pikirnya. Untuk menyentuh hati mereka yang mau belajar dari kesalahannya. Pada akhirnya, gua yang dulu menjadi tempat tinggal Nyi Blorong berubah menjadi tempat ziarah yang damai. Orang-orang datang bukan untuk mencari harta, tetapi untuk merenung dan berdoa. Mereka mengenang Dewi Laras sebagai simbol pengorbanan dan pengampunan, seseorang yang berhasil membebaskan dirinya dari belenggu dendam.
Ki Jatmiko meninggal dunia beberapa tahun kemudian, tetapi ajarannya terus hidup. Para muridnya melanjutkan misinya untuk menyebarkan kisah Nyi Blorong sebagai pelajaran hidup. Mereka mendirikan sebuah padepokan kecil di dekat gua, tempat orang-orang bisa datang untuk belajar tentang kebijaksanaan dan pengendalian diri. Legenda Nyi Blorong pun tidak pernah dilupakan. Di setiap cerita, selalu ada pelajaran tentang pentingnya pengampunan, bahaya keserakahan, dan kekuatan untuk melepaskan dendam. Meskipun Dewi Laras telah tiada, semangatnya tetap hidup dalam hati mereka yang terinspirasi oleh kisahnya.